Halo semuanya, ketemu lagi channel YouTube Robi Semarang. Setelah kemarin game week ke-14 dan 15 saya absen untuk menganalisa dan prediksi karena alasan jadwal yang terlalu mepet antara game week ke-14 dan 15. Jadi belum juga butuh waktu untuk menganalisa, mencari data dan juga proses syuting, editing dan segala macamnya. Jadi mohon maaf kemarin di game week ke-14 dan 15 saya absen. Baik, dan sekarang kita akan masuk langsung ke game week ke-16 Liga Inggris musim 21-22 yang berarti akan mulai dilakukan pertandingan nanti malam atau Sabtu dini hari 11 Desember pukul 03.00. Ada partai pertama antara Brentford melawan Watford. Oke, bicara Brentford dan Watford, belum pernah mereka kedua tim ini bertemu di Inggris Premier League atau di Liga Inggris di kasta tertinggi, karena mereka pernah ketemunya di Championship musim lalu. Dan menurut saya Brentford, walaupun yang kemarin akhirnya gelarnya sebagai tim penakluk tim besar akhirnya lepas, bahkan bisa dikatakan sekarang berpindah ke West Ham, menurut saya untuk pertandingan kali ini Brentford harusnya sih bisa menang ya. Walaupun Watford secara mengejutkan pernah membantai MU, tapi akhirnya Watford juga sudah mulai kelihatan kelasnya, yang beberapa match terakhir juga akhirnya kalah, bahkan Watford pun juga kebobolan dengan banyak gol. Dan untuk kali ini langsung saja prediksi saya tetap bisa menang Brentford dengan skor tipis, Brentford 2 Watford 1. Dan kemudian di hari Sabtunya pukul 19.30 akan dimulai dengan pertandingan antara Manchester City melawan Wolverhampton. Oke, yang menarik, Wolverhampton pernah menang di kandang Manchester City atau di Etihad Stadium. Baik, ini mungkin sinyal yang cukup bahaya untuk Pep khususnya, bahwa Wolverhampton berarti mungkin tahu celah dari Manchester City. Dan jika menilai kemarin di Liga Champions pun juga, walaupun Manchester City sudah lolos, tapi juga kalah oleh Leipzig, dan itu sebenarnya sebagai, bahkan Walker sempat kartu merah pun juga itu sebagai sinyal yang bahaya juga untuk Manchester City. Dan seharusnya sekarang Manchester City seharusnya di atas angin, apalagi setelah bisa mengkudeta Chelsea. Dan ini Wolverhampton sebetulnya tim yang kurang begitu bagus, tapi secara lini pertahanan mereka cukup kompak. Dan jika kalau terlalu fokus menyerang, membolbardir pertahanan Wolverhampton, tidak tertutup kemungkinan justru Wolverhampton bisa mencuri gol, entah itu di menit-menit akhir ataupun di pertengahan babak kedua. Dan itu makanya saya memberanikan diri untuk memprediksi untuk di partai ini Manchester City bisa kalah di kandang sendiri oleh Wolverhampton, dan skor perkiraan Manchester City 0, Wolverhampton 1. Dan kemudian di pukul 22.00 atau jam 10 malam ada 3 pertandingan yang dilaksanakan secara bersamaan, yang kebetulan tim besar bermain bersama semua. Ada Arsenal, ada Chelsea, ada Liverpool. Kita bahas satu persatu dulu. Ada Arsenal melawan Southampton. Oke, di Arsenal Southampton ini di 2 match terakhir di kandang Arsenal khususnya selalu draw, atau bisa dikatakan 2 match terakhir di Emirates Stadium Arsenal draw. Dan itu berarti menjadi kembali lagi sinyal bahaya juga untuk Arteta, apalagi di match terakhir kemarin Arsenal kalah oleh Everton ya. Dan bisa jadi partai ini akan draw lagi jika 2 match terakhir kemarin, 2 pertemuan kedua tim ini bermain draw dengan skor 1-1 ataupun 2-2. Mungkin untuk kali ini saya akan memprediksi dengan skor 0-0 atau 0-0 atau kacamata. Dan partai lainnya ada Chelsea melawan Leeds. Chelsea Leeds, walaupun kemarin di game week sebelumnya secara mengejutkan Chelsea kalah oleh West Ham 3-2 dan kalah yang cukup menyakitkan juga, seharusnya Chelsea kali ini bisa menang lagi. Dan jika walaupun
apalagi pemain sudah mulai pada kembali dari cederanya. Jadi menurut saya partai ya bisa dikatakan harus menang untuk Chelsea jika masih ingin bertahan di papan atas, apalagi jika ingin merebut kembali singgasananya. Dan prediksi saya Chelsea 2, Leeds 0. Dan ada satu match lagi, tim besar lagi, ada Liverpool melawan Aston Villa. Oke, masih ingat mungkin untuk fans Liverpool bahwa musim lalu di kandang Aston Villa, Liverpool dibantai 7-2 oleh Aston Villa. Oke, tapi itu bermain di kandang Aston Villa. Sekarang kita bicara Liverpool Aston Villa yang berarti bermain di Anfield. Dan jika untuk mengulangi pembandingan lagi, saya rasa kemungkinannya kecil, bisa dikatakan 0%. Walaupun menurut saya partai ini akan bermain cukup ketat, bahkan menurut saya bisa jadi Liverpool tetap pasti akan unggul dulu, tapi jika sedikit lengah lagi, tidak tertutup kemungkinan partai ini bisa berakhir dengan draw. Perkiraan saya Liverpool 2, Aston Villa 2. Dan di malamnya lagi atau di minggu dini harinya ada di pukul 00.30 ada Norwich melawan Manchester United. Norwich MU sering menang tipis jika bermain di kandang Norwich. Dan itu dulu bicara musim-musim sebelumnya, dan itu menurut saya MU sekarang sudah mulai semacam semangat baru, permainan baru. Sekarang permainan gegenpressingnya dari Ralf Rangnick, pelatih barunya, paling tidak sekarang permainan MU lebih enak ditonton dibanding ketika waktu masih dilatih oleh Gunnar Solskjaer kemarin. Dan kemarin pertandingan walaupun menang, sebetulnya peluang yang betul-betul bagus masih kurang menurut saya. Dan makanya skor pun juga tipis, kemarin hanya menang 1-0. Paling tidak lini pertahanan MU tidak kebobolan. Itu sudah nilai positif dulu. Yang biasa selalu kebobolan. Sekarang kemarin De Gea bisa clean sheet. Dan bicara partai Norwich MU, inilah saatnya MU jika ingin mencari surplus gol atau selisih gol. Di partai ini pula menurut saya mungkin bisa akan terjadi banyak gol. Dan jika pertahanan MU masih seperti kemarin, yang berarti bermain cukup rapi, entah kenapa yang biasanya pemain-pemain yang semula jelek kok bisa jadi bermain bagus, seharusnya De Gea kali ini bisa clean sheet lagi. Dan lini tinggal fokus ke lini tengah ke depannya, seharusnya bisa pasti goal getter Ronaldo, mungkin Bruno juga akan saling bergantian mencetak gol. Prediksi saya cukup selisih besar skornya, di mana Norwich 0, Manchester United 4. Itu pertandingannya hari Sabtu atau tanggal 11 Desember 2021. Dan sekarang di hari Minggunya tanggal 12 Desember 2021 ada 4 pertandingan sisa yang dimana 3 pertandingan dimainkan pukul 21.00 dan 1 pertandingan dimainkan di pukul 23.30 atau setengah 12 malam. Kita bicara yang 21.00 dulu. Jam 9 malam ada 3 partai yang dilangsungkan bersamaan. Ada Brighton melawan Tottenham, Burnley melawan West Ham, kemudian ada Leicester melawan Newcastle. Bicara Brighton melawan Tottenham. Brighton Tottenham di 5 pertemuan terakhir saling mengalahkan. Misalkan di musim sebelumnya Tottenham, kemudian di kandang Brighton menang. Begitu juga sebaliknya, seterusnya begitu terus selama 5 pertandingan berturut-turut saling mengalahkan. Dan Tottenham yang sekarang sudah bagus lagi di bawah Conte, Tasan Conte sekarang sudah mulai nyetel lagi. Dan Brighton juga bisa dikatakan tim yang walaupun performanya naik turun, tapi jika bermain di kandang sendiri, saya rasa Brighton untuk kali ini
sedikit di atas angin dibanding Tottenham Hotspur. Dan prediksi saya pun, jika mungkin kebanyakan orang mau mengunggulkan Tottenham, mungkin untuk kali ini saya justru akan menjagokan Brighton untuk menang dengan skor tipis saja, Brighton 2, Tottenham 1. Dan kemudian ada Burnley melawan West Ham. Jelas kita jelas ingat West Ham yang berhasil mengalahkan Chelsea, yang berarti kekalahan kedua Chelsea di musim ini. Jelas itu berarti West Ham bukan tim sembarangan. Dan jika berbicara Burnley West Ham, cukup menarik bahwa dua musim terakhir ini saling mendouble. Seandainya musim lalu West Ham menang baik di kandang sendiri ataupun di kandang Burnley, begitu juga kemudian seterusnya di musim sebelumnya lagi justru Burnley yang gantian, Burnley yang menang atas West Ham baik di kandang ataupun di tandang, di home ataupun di away. Dan menurut saya pun West Ham masih terlalu perkasa, apalagi jika bermain seperti melawan Chelsea kemarin. Cepat aja, bagi saya Burnley 0, West Ham 2. Baik, kemudian ada Leicester melawan Newcastle. Newcastle yang minggu kemarin atau game kemarin yang akhirnya mereka mendapatkan 3 poin pertama. Seharusnya ini jadi semangat baru untuk Newcastle untuk paling tidak minimal tidak kalah lah di kandang Leicester. Dan jika bicara track record antara Leicester dan Newcastle ini saling tim away, yang tim yang sebagai tim tamu itu yang menang. Leicester Newcastle berarti Newcastle menang, Newcastle Leicester berarti Leicester yang menang. Dan mungkin untuk Newcastle untuk menang lagi juga susah, apalagi jika bermain di kandang Leicester. Seperti kita ketahui, Leicester jika bermain di kandang sendiri sering membantai, jelas MU dibantai 4-2, Barca dibantai 4-1 dan seterusnya. Dan mungkin sudah cukup bagus untuk Newcastle bisa bertahan di kandang Leicester. Dan menurut saya skor ini bisa draw, Leicester 1, Newcastle 1. Dan di partai terakhir 23.30 setengah 12 malam ada Crystal Palace melawan Everton. Crystal Palace Everton harusnya partai yang bisa dikatakan berimbang, dimana jika kita melihat track record pertandingannya antara kedua tim ini sering imbang. Tapi Everton yang cukup yang kita ketahui bahwa sekarang mereka di papan bawah dan secara mengejutkan pula kemarin bisa mengalahkan Arsenal, padahal Arsenal yang sedang dalam track yang bagus. Mungkin tidak ada salahnya jika saya mengunggulkan Everton di pertandingan ini. Dan walaupun Crystal Palace kemarin juga habis kalah oleh MU, itu pun juga kalah juga tipis, padahal MU sudah bermain bagus. Crystal Palace juga cukup bagus untuk bisa menahan MU. Dan menurut saya untuk kali ini walaupun seharusnya berpotensi draw, tapi saya sedikit menjagokan Everton untuk menang di kandangnya Crystal Palace. Apalagi mengingat Everton akhirnya bisa menang juga setelah hampir 4-5 match terakhir dia selalu kalah dan mungkin prediksi saya cukup menang meyakinkan juga, Crystal Palace 0, Everton 2. Oke. Itu prediksi ataupun analisa untuk game week ke-16 ini Liga Inggris. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah subscribe ataupun sudah like, komen pun juga. Tetap selalu mohon dukungan dan support dari teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam Robi MU.